Bapak Ibu, seperti pembahasan sebelumnya, bahwa tugas perkembangan gerak halus yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 30 bulan adalah bisa mencoret kertas dengan alat tulis tanpa diberikan bantuan atau petunjuk. Walaupun terlihatnya mudah ya, namun pada kenyataannya masih ada beberapa anak yang belum bisa melakukannya. Jika anak belum mengembangkan kemampuan gerak halusnya dengan baik, biasanya anak belum bisa memegang alat tulis dengan mantap karena otot halusnya belum kuat. Atau anak hanya mengetuk-ngetukkan pensil tapi tidak membuat coretan di kertas karena mata tangannya belum bisa melakukan kerjasama koordinasi yang baik. Jika seperti itu, ada beberapa stimulasi yang bisa dilakukan. Misalnya, untuk memperkuat otot halusnya, anak bisa diajak memeras spons basah menjadi kering seperti ini. Kegiatan meremas spons seperti ini berguna untuk menguatkan otot-otot di bagian telapak tangan dan keseluruhan jari. Selain spons, bisa juga mengajak anak ikut memeras ketika ingin menjemur baju. Kalau untuk anak usia ini, mungkin bisa disesuaikan ukurannya, misalnya memeras sapu tangan atau handuk kecil, sehingga tidak terlalu berat. Fokusnya bukan supaya yang diperas jadi kering, tapi melatih anak menguatkan otot-otot halusnya. Nah, kalau tadi kan stimulasi untuk otot bagian telapak tangan dan keseluruhan jari. Sekarang, stimulasi bisa dilakukan untuk melatih otot pada jari-jari yang digunakan untuk menulis, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kegiatannya bisa ajak anak menekan pipet di air berwarna, kemudian dipindahkan di wadah kosong seperti ini. Sekarang mau warna apa dulu? Ini. Merah? Boleh? Ambil. Cek. Terus sana. Lagi, merah lagi. Sampai penuh. Ya. Yuk, merah lagi. Lepas. Taruh lagi. Sampai penuh ya. Lagi. Udah lagi, celupin lagi. Latihan menekan ini bisa disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kematangan anak ya Bapak Ibu. Misalnya ketika kalau umurnya lebih kecil, biasanya lebih berfokus untuk melatih otot yang lebih besar. Kalau usianya lebih besar, fokus untuk melatih otot-otot yang lebih kecil. Kegiatan lainnya untuk menguatkan otot jari bisa juga dengan bermain pom-pom warna-warni. Ini juga disesuaikan dengan usia dan kemampuannya. Kalau usianya lebih kecil, kita bisa mengajak anak memindahkan pom-pom warna-warni dari satu wadah ke wadah lainnya dengan menggunakan penjepit makanan. Seperti ini contohnya. Iya, pintar. Lagi. Kalau usianya lebih besar, kita bisa mengajak anak memindahkan pom-pom warna-warni menggunakan penjepit jemuran. Seru ya Bapak Ibu? Dengan menggunakan barang-barang yang tersedia di rumah, tapi bisa digunakan untuk stimulasi. Permainan ini bisa membantu anak untuk menguatkan otot halusnya ketika mereka menjepit. Dan anak juga belajar mengkoordinasikan mata tangan lebih akurat untuk mengambil dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Oh iya, kegiatan-kegiatan tadi secara tidak langsung juga melatih motor planning anak loh, di mana mereka bisa terbiasa mengetahui gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permainan tertentu. Seperti itulah beberapa contoh kegiatan yang bisa menguatkan otot dan koordinasi mata tangan. Sekarang saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dari Bapak Indra menanyakan, bagaimana kalau anak sebenarnya kemampuan gerak halusnya sudah terlihat baik, tapi tidak tertarik mencoret-coret dok?
Sebenarnya sebagian besar proses belajar anak itu melalui meniru apa yang dilihatnya. Mungkin saat ini anak tidak terlihat mencoret-coret karena jarang melihat orang lain melakukannya, sehingga anak juga tidak termotivasi untuk melakukannya. Jika seperti itu, maka kitalah yang harus sering memperlihatkan diri kita menulis di depan anak, sehingga anak juga tertarik untuk mencobanya. Selain itu, kita juga bisa membuat suasana mencoret-coret itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, kalau anak memang tidak ingin memegang alat tulis secara langsung, kita bisa tempelkan alat tulis pada mainannya. Misalnya, pada mobil-mobilan kecil kesukaannya. Kita bisa buatkan rute supaya mobil-mobilan bergerak sesuai dengan rutenya dan meninggalkan jejak coretan pada rute tersebut. Sekarang main mobil-mobilan. Ikutin ya. Terus. Hello. Yeay. Kegiatan ini sangat cocok untuk anak yang terlihat belum terlalu suka mencoret-coret pakai alat tulis. Anak tetap bisa belajar koordinasi yang akurat untuk berusaha mempertahankan mobil tetap pada rutenya. Secara tidak langsung, kegiatan ini mengajak anak untuk bisa membuat garis menggunakan alat tulis secara vertikal, garis horizontal, dan bentuk gelombang, yang memang sudah mulai bisa dilakukan anak usia 30 bulan. Variasi lain dari kegiatan ini adalah dengan memberikan rute berbentuk huruf sehingga bisa mengenalkan anak pada pola-pola huruf sejak dini. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Olive. Dok, anak saya sejak bisa mencoret-coret jadi suka mencoret-coret tembok nih. Gimana ya solusinya? Sangat wajar sih kalau ketika anak sudah merasakan asiknya sensasi mencoret, dia akan mencoba mencoret semua permukaan yang tersedia. Ya sebenarnya ketika pertama kali memberikan alat tulis, anak bisa kok diberi penjelasan tempat-tempat mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dicoret-coret. Misalnya, anak hanya boleh mencoret di kertas yang disediakan oleh orang tua, dan anak tidak boleh mencoret di kertas yang ada tulisan, atau anak harus izin dulu untuk mencoret-coret. Tapi kok kedengarannya jadi banyak aturan ya? Emang anak sudah ngerti? Nah makanya, daripada kita meraba-raba anak sudah paham atau belum, lalu jadi tidak tenang sendiri dan menghambat perkembangannya, lebih baik kalau kita yang sediakan tempat untuk anak bebas mengekspresikan dirinya. Kalau memang bersedia temboknya dicoret-coret, bisa kok siapkan satu tembok dengan cat khusus yang bisa menghapus noda dengan mudah, sehingga anak bisa bebas mencoret-coret. Kenapa anak suka mencoret di tembok? Karena tembok memiliki permukaan yang luas sehingga mudah untuk anak menggerakkan tangannya dengan leluasa. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka menuangkan kreativitas mereka. Sama halnya seperti lantai. Siapkan lantai yang tidak menyerap noda alat tulis secara permanen. Kalau tidak bersedia, ya Bapak Ibu siapkan saja kertas kosong. Kalau bisa, kertas yang lebar untuk mencoret-coret. Anak usia ini belum terlalu paham mana yang boleh dan mana yang tidak. Sehingga lebih baik untuk orang tua yang menyediakan tempat yang ramah untuk anak eksplorasi. Bapak Ibu bisa menyediakan alat tulis kiranya mudah dihapus, ramah anak, dan tidak tajam. Alat tulis yang terlihat kurang aman lebih baik disimpan di tempat yang sulit terjangkau anak. Seperti itu Ibu Olive. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir deh sebelum kita akhiri seminar online hari ini. Ibu Sinta bertanya, Dok, kayaknya anak saya tidak betah kalau kelamaan pada saat stimulasi. Caranya gimana ya? Ya sangat wajar sih sebenarnya karena usia ini masih sulit nih untuk lama-lama mempertahankan atensinya. Supaya kegiatan ini tetap terasa menyenangkan, jangan memaksakan anak terus bermain kalau mereka sudah tidak tertarik dengan kegiatannya ya Bu. Tidak apa kok, walaupun stimulasinya jadi sebentar. Yang penting berikan stimulasi secara rutin saja. Supaya anak terus bersemangat mencoret-coret, Bapak Ibu bisa loh ajak anak berinteraksi. Tanyakan apa yang digambarnya dan biarkan anak menjelaskan apa yang digambarnya walaupun tidak terlihat pada coretannya itu. Tanyakan saja pertanyaan lebih lanjut misalnya warnanya apa, ini bentuknya apa, dan lain sebagainya.
Hasil gambarnya juga bisa loh dipajang supaya anak merasa dihargai karyanya. Misalnya ditaruh di kulkas, diberikan bingkai, atau bentuk penghargaan lainnya. Seperti itu Ibu Sinta, semoga sudah jelas. Oh ya Bapak Ibu, apabila anak telah distimulasi dan sampai usia 3 tahun masih tidak bisa menggenggam alat tulis dan tampak tidak mencoret atau menarik garis, ada baiknya untuk dikonsultasikan ke ahli perkembangan ya, karena artinya anak sudah mengalami keterlambatan perkembangan gerak halus. Ya baiklah Bapak Ibu, itulah pertanyaan terakhir yang saya bacakan. Dengan demikian selesailah sudah acara seminar kita hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan pertanyaan yang dijawab sudah jelas semua ya. Kalau begitu, saya Dr. Bianca, spesialis anak, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sampai jumpa pada seminar-seminar berikutnya. Terima kasih.